Al-Quran yang berkaitan dengan puisi, yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 227. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma dzulimu wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyam qalbin yanqalibun. Artinya, kecuali orang-orang atau penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi atau karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan hadis tentang puisi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimati qalaha asy-sya'iru kalimatul labid ala kulli syai'in ma khalaqallahu batilu wa kada ummayatu banu abi salti ay muslima. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang paling benar yang dikatakan seorang penyair adalah kalimat yang dikatakan oleh Labid. Dia bersyair, segala sesuatu selain Allah adalah batil, dan hampir saja Umayyah bin Abu As-Salt masuk Islam. Puisi merupakan salah satu karya sastra selain drama dan prosa. Puisi adalah karya sastra yang dibuat dengan cara dipadatkan, dipersingkat, dan menggunakan irama yang padu serta pemilihan kata yang khas. Pada umumnya, hakikat puisi adalah curahan hati penyair yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan menurut KBBI, puisi adalah jenis karya sastra yang bahasanya terikat oleh matra, rima, irama dalam penyusunan lirik dan bait. Definisi puisi dapat diartikan sebuah sajak dan gubahan dalam bahasa yang bentuknya terpilih dan disusun secara teliti dan cermat sehingga timbul kesadaran orang akan pengalaman yang ada dan terbit tanggapan khusus melalui penataan, bunyi, irama, serta makna khusus. Manfaat dan tujuan puisi. Yang pertama, puisi dapat dijadikan arahan dalam membentuk kepribadian. Yang kedua, bisa melatih diri untuk lebih berimajinasi dan mampu menggambarkan kehidupan manusia dan lingkungannya. Kemudian, mampu membangkitkan semangat pembaca, mampu memberikan motivasi bagi pembaca. Puisi juga dapat dijadikan sebagai media dalam menyampaikan protes sosial oleh penyair. Ciri-ciri puisi. 1. Puisi lama. A. Anonim atau tidak diketahui siapa nama penulis puisi. B. Terkait pada jumlah baris, rima, irama, diksi, intonasi, dan sebagainya. C. Memiliki gaya bahasa dan estetis tetap dan klis. Merupakan sastra lisan karena disampaikan dengan diajarkan dari mulut ke mulut. 2. Puisi baru. Nama pengarang atau puisi diketahui. Tidak terkait jumlah baris, rima, dan irama. Mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Puisi cenderung bersifat simetris atau tidak memiliki bentuk rapih. Lebih menggunakan sajak, syair, atau pola pantun. Puisi biasanya berbentuk 4 suntai, terdiri dari kesatuan, sintaksis, atau gatra. Pada tiap gatra memiliki dari 4 sampai 5 suku kata. Isi puisi baru umumnya berisi tentang kehidupan. Unsur intrinsik puisi. 1. Unsur fisik puisi. Yang dimaksud unsur fisik puisi merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Secara umum terdapat 6 unsur fisik puisi, yaitu diksi, imaji, kata kontrak, gaya bahasa, rima, dan topografi. Berikut penjelasannya. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Imaji adalah unsur yang melibatkan pengguna indera manusia. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara, imaji penglihatan, dan imaji raba tersentuh. Kata konkret. Kata konkret merupakan kata kemungkinan terjadi imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. D. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa
yang bersifat seolah-olah menghidupkan atau menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Beberapa macam majas yang sering digunakan pada puisi misalnya seperti retorika, metafora, personifikasi, litotes, ironi, sinekdok, repetisi, anafora, antesis, klimaks, antiklimaks, sentri, paradoks, dan lain-lain. Rima-rima. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi. Sementara rima adalah tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, lemah bunyinya. Tipografi. Tipografi adalah pewajahan dan bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata tepi kiri kanan yang tidak memiliki peraturan baris. Contoh puisi yang menggunakan tipografi adalah sebagai berikut. Sejak Tramigran 2, Doctorandus Ticro I of oleh F. Farandi, Tragedi Wingka dan Sihka oleh Sutarji, Yozoum, dan Bahri. 2. Unsur batin. A. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. B. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair. C. Nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditunjukkan penyair pada pembaca. Bisa dengan nada menggurai, mendikte, nada sombong, nada tinggi, dan seolah ingin bekerja sama dengan pembaca. D. Amanat pada puisi amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi secara langsung atau tidak langsung. Jenis-jenis puisi. 1. Puisi lama. Puisi lama yaitu mantra merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animisme, biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi nangis pantun. Merupakan jenis puisi lama yang bersajak ABAB dengan setiap baris terdiri dari 4 baris, 2 baris sampiran, dan 2 baris isi. Talibun terdiri dari sampiran dan isi lebih dari 4 baris dan selalu genap. Contohnya 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Syair memiliki larik 4 bait dan bersajak AA beserta isinya mengisah suatu hal. Mantra biasanya memiliki kata atau ucapan yang dipercaya memiliki kekuatan goib. Guridam merupakan jenis puisi lama yang terdiri atas 2 baris berirama sama. Isinya baris pertama adalah sebab sedangkan baris kedua akibat. Cara atau metode atau teknik atau menyusun, menulis, mengembangkan puisi. 1. Tentukan tema dan judul. Pertama, pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi, agar puisi kita lebih menarik. Tema puisi ada banyak sekali, jadi sebisa mungkin pilihlah tema yang benar-benar menarik. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan judul yang berpacu pada tema. 2. Menentukan kata kunci. Setelah menentukan tema, langkah-langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan kata kunci dan kemudian mengembangkan kata tersebut. Jika kamu telah menemukan tema, misalnya tadi kesetiaan, maka selanjutnya adalah menemukan kata kunci yang berkaitan dengan keabadian tersebut. Apabila sudah dirasa cukup untuk memulai membuat puisi, maka kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik puisi. 3. Menggunakan gaya bahasa. Langkah menulis puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa. Salah satunya adalah dengan majas, misalnya majas perbandingan atau majas metafora. 4. Kembangkan puisi seindah mungkin. Selanjutnya adalah mengembangkan semua langkah di atas menjadi puisi yang indah. Susun kata-kata,
Larik-larik puisi menjadi bait-bait. Kembangkanlah menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Kamu harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi harus ringkas, padat, sekaligus indah. Perhatikan hal-hal penting dalam membaca puisi. Ekspresi atau mimik adalah pernyataan perasaan hasil penjiwaan puisi, sedangkan mimik adalah gerak air muka. 2. Kinestik adalah gerak anggota tubuh. 3. Kejelasan artikulasi adalah ketepatan dalam melafalkan kata-kata. 4. Timbre adalah warna bunyi suara atau bawaan yang dimilikinya. 5. Irama puisi adalah panjang pendek, keras lembut, tinggi rendahnya suara. 6. Intonasi atau lagu suara. Dan diksi merupakan pengucapan kata demi kata dengan tekanan yang bervariasi dan rasa. 7. Tempo, cepat lambatnya pengucapan atau suara kita harus pandai mengatur dan menyesuaikan dengan kekuatan nafas, di mana harus ada jeda, di mana kita harus menyambung atau mencuri nafas. Terakhir, dinamika, yaitu lemah kerasnya suara. Setidaknya harus sampai pada penonton, terutama pada saat lomba membaca puisi. Kita ciptakan suatu dinamika yang prima dengan mengatur rima dan irama, naik turunnya volume dan keras lembutnya diksi, dan yang penting menjaga harmoni di saat naik turunnya nada suara. Selanjutnya, modulasi, yaitu mengubah perubahan suara dalam membaca puisi. Kemudian ada jeda, yaitu pemenggalan sebuah kalimat dalam puisi. Pernafasan, biasanya dalam membaca puisi yang digunakan adalah pernafasan perut. Dan penampilan merupakan salah satu faktor keberhasilan seseorang. Membaca puisi adalah kepribadian atau performance di atas pentas. Usahakan terkesan tenang, tak gelisah, tak gugup, berwibawa, dan meyakinkan, atau tidak demam panggung. Lalu ada komunikasi, pada saat kita membaca puisi harus bisa memberikan sentuhan, bahkan menggetarkan perasaan dan jiwa penonton. Terakhir ada konsentrasi, yaitu pemusatan pikiran terhadap isi puisi yang akan kita baca. Saatnya jam pertama dimulai. Kita hari ini nggak ada tugas ya? Ada Ica, itu lo tugas puisi, ntar kita suruh maju satu-satu. Oh iya ya, ada tugas puisi. Aku belum belajar lagi. Ya mana? Cari-cari. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Ibu. Seingat Ibu, ini ada PR ya hari ini. PR tentang membaca puisi bukan? Oke, jadi yang ngawalin ini siapa ya? Coba Ica. Hah, aku. Duh, belum selesai juga carinya. Semoga jadi ini bisa. Ayo Ica, maju. Semangat Kiowo Ica. Contoh puisi anak. Aku ingin menjadi merpati, terbang di langit yang damai, bernyanyi-nyanyi tentang masa depan. Aku ingin menjadi rembulan, turun ke bumi, membawa cahaya kehidupan. Aku ingin menjadi insan teladan, saling berbagi rasa tanpa berlagu kekerasan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Ica. Ica keren.